Hei, belanja lu di mana lu? Banget tuh ya. Di rumah mulu. Konten kita itu udah lama nggak ada di YouTube. Soalnya kemarin kan ada yang message tuh yang ngasih tahu bisa nggak sih bikin konten kayak tentang COVID-19 ini. Kan bukannya lu punya teman dokter ya? Nah, bisa nggak sih hubungin temen lu itu? Soalnya gue habis selesai meeting nih sama klien yang untuk endorse. Iya, ini gue lagi nuju di Arta Gading. Kalau nggak salah temen lu tuh tinggal di Arta Gading apa tinggal di mana ya kerjanya? Coba lu hubungin dulu lah, kita bikin konten. Nanti lu kabarin gue ya. Jangan malas-malas tuh. Kasian nih orang udah minta request, oke? Meanwhile, si Bapak Sudirman Park itu menghubungi gue karena dia concern banget kan sama yang namanya COVID-19. Ya semua harus concern sih ya. So jadi dia bawel banget minta gue untuk interview teman-teman kita yang dari medis, salah satunya untuk ngomongin gimana caranya kita menjaga atau protek diri kita sendiri dari COVID. a few moments later. Gue sekarang udah mau menuju tempatnya si Pino janjiannya, ya kan. Nah, jadi sekarang naik kereta. Hai, kita udah bertemu. Akhirnya muka gue kok kayak teroris lah. Kayak model-model Italiano, cappuccino. Cappuccino itu kopi kesukaan gue. Oke. As your request, ya, dan teman-teman sekalian, bebek cool, sayangnya duo Moski. Yes, of course. Kita selalu menghadirkan yang informatif bingit. Bukan gitu, Bapak? One eternity later. Nggak boleh senggolan. Oke, dokter udah lama ke sini? Enggak sih, baru juga sama Ovi. Jadi nggak apa-apa ya dokter telat ya. Karena ya senang banget kita berkumpul, jadi sepatut banget kita ada social distancing ya guys. Kita jaga jarak tapi jangan jaga hati kudu. Boleh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Mohon maaf, ini kontennya serius. Iya, ini Ramadan ya. Iya. Oke, Dok, silakan. Lanjut. Iya, jadi gue mau kenalin dulu. Ini adalah dokter Dedi, teman gue juga. Ya, hari ini kita ketemu dengan dokter yang hits banget yang lu bilang ke gua. Coba perkenalkan dulu. Cantik ya? Ya lo lihat aja gue aja cantik. Singgung. Hati-hati dok ya. Oke, bagus. Balik lagi ya, balik ke semesta. Oke, ini adalah dokter Dedi, teman aku. Beliau sedang bertugas di mana sekarang?
ringan-ringan dulu deh. Apakah sudah mulai berkurang atau masih standar-standar aja ya? Maksudnya gini, kalau untuk awal banget COVID itu memang sempat sedikit ya, pasiennya cuma sedikit gitu. Tapi kalau sekarang udah kembali lebih normal. Oh, thanks God banget. Kenapa gue nanya kayak gitu, Pino? Soalnya gue mau soal gue dengar kalau tuh memang gue sempat tidak sadarkan diri kan gitu. Bang, aku mau tanya sama dokter sekarang ini COVID ini sebenarnya apa sih, benar nggak sih, Pino? COVID ini tuh sebenarnya apa sih? Sama nggak ya? Oh iya, flu burung bener. Campak yang Demam sama berdarah. ya? Ini begini, pada dasarnya memang gejala awalnya COVID ini adalah batuk, pilek, demam ya. Sebenarnya bisa dikatakan memang virus ini virus yang sudah ada dari zaman dahulu, tapi sekarang memang lagi booming-boomingnya, tapi sebetulnya dia masih satu keluarga dengan penyakit lain yang seperti itu masih satu keluarga. Satu enggak, baru mau ngomong loh, satu kartu keluarga loh. Tapi dia nomor berapa gitu. Iya. Jadi sebenarnya pada dasarnya ini seperti ya, mungkin yang kita kenal influenza. Memang benar, ya kata dokter Terawan itu ya benar. Iya. Waktu virus sebenarnya adalah si hampir mirip influenza atau memang dia saudara gitu. Saudara. Cuman yang berbahaya adalah jika orangnya itu sendiri sudah memiliki penyakit sebelumnya. Riwayat Riwayat penyakit sebelumnya atau imunnya sedang turun. Nah itu juga mempengaruhi. Imunnya sedang turun. Berarti intinya adalah kita harus tetap menjaga badan kita. Benar. Jadi ya. Karena ini ya, virus ini kan banyak banget kalau ya yang dibilang saja atau dibilang orang protes kayak di Kroasia itu saya lihat tuh pada demo berpikir ini virus dibuat-buat. Nah, virus ini juga nyata ya, jadi tidak terlihat nampak oleh matanya itu gimana dong? Karena kalau dengar orang percaya, Kadang enggak, bener nggak sih ada gitu. Jadi sebenarnya baik ada atau tidak ada, intinya yang ditugaskan untuk dokter adalah menolong pasien yang sakit. Jadi kalau memang ya maksudnya mau dibilang ada yang percaya virus ini buatan, ada yang percaya virus ini tidak buatan, tapi intinya dari kedua-duanya adalah kalau orangnya sakit dia harus ditolong oleh dokter. Sesuai dengan janji dokter ya, dia nggak boleh lihat apa dok kalau di Sumpah dokter. sumpah ya, sumpah dokter itu apa, nggak boleh lihat apa dia siapa ya. Ya itu pasti tidak boleh membedakan pasien. Beda sama cari jodoh. Harus lihat dulu bab bibit bebek bobotnya kalau penyakit nggak bisa. pengalaman yang enggak tuh lagi nih dokternya COVID ini kan sebenarnya merusak mental berkesinambungan nggak sih apa enggak itu cuma ilusi karena kayak ada yang bilang kalau mental lu down sistem lu akan turun makanya jangan terlalu Pikirkan. Memang dipikirin serem juga ya. Sebenarnya saya setuju kalau saya dibilang takut membuat imun turun. Itu benar dan itu pada kenyataannya. Kenapa? Maksudnya begini, banyak ya. Mungkin kalau kita di Jakarta semua ketat menggunakan masker dan lain sebagainya. Tapi kenapa di desa-desa gitu ya banyak loh kita temukan nggak pakai masker, nggak pakai apa? Tapi mereka sakit nggak? Enggak. Mereka lihat media TV nggak? Enggak juga. Nah ya udah, berarti kan mereka intinya mereka nggak takut, imun mereka bagus. Ya bukan kita bilang nggak pakai masker nggak apa-apa, cuman maksudnya kenyataannya seperti itu keadaannya. Oh, jadi pola pikir juga ya Pola dok pikir ya. mungkin selama ini kita mengetahui bahwa COVID merupakan penyakit fisik, tapi sebetulnya apakah kita sadar bahwa sebenarnya COVID itu sangat berpengaruh ke mental? Oke, misalnya kehilangan pekerjaan, oke saya jadi stres terus abis itu sakit dan segala macam. Karena apa? Karena pola pikir. Terus misalnya gini, saya nggak berani nih kerja keluar rumah, saya nggak berani. Ujung-ujungnya dia jadi tidak maksimal kerja, ya kan juga, stres juga, pemasukan kurang, sakit juga. Jadi buat apa sebenarnya gitu kan ya?
paket ya dok. Sebenarnya satu paket. Berarti sebenarnya adalah intinya kembali lagi ke diri sendiri, positive thinking ya dong. Thinking, gak perlu takut tapi tetap berhati-hati, tetap Bener. Jadi tetap proteksi diri, walaupun kita punya positive thinking, tetap harus proteksi diri juga, Vino. Jangan males kayak gue gitu aja, tidur, makan. Ini kan ya kacamatanya kalau kita ke rumah sakit Oh iya, bener-bener. Jadi kebetulan ini pas banget kejadiannya terjadi pada mamiku. Jadi mamiku ini kebetulan pada saat itu jatuh dia di kamar mandi. Dibawalah ke IGD dong. Kan memang untuk sekarang standarisasi di rumah sakit adalah tes rapid dulu ya, rapid dan tes kali kan. Terus kita udah deg-degan aja nih. Pertanyaan aku adalah kok bisa hari-hari H dia di rapid test hasilnya reaktif, terus di end of the day di swab kan hasil itu entah dia nunggu sadar dulu atau belum, aku nggak tahu karena itu udah dimanipulasi, di swab dan besoknya hasilnya keluar non reaktif kok. Nah itu jadi rancu kan sebenarnya sih ini COVID jadi gitu dok, jujur aja pikiran aku ada bener gak sih. Rumah sakit harus di swab itu atau gimana? Jadi yang maksud aku bisa aku potong yang bener yang mana nih hasilnya, rapid test atau si swab testnya? Oke, jadi begini, memang ada rumah sakit dan sebagian besar rumah sakit mengharuskan untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu karena memang demi keamanan pasien lainnya juga gitu ya, dan juga keamanan pasien itu sendiri tentunya supaya penanganannya lebih tepat. Tapi sebenarnya begini, rapid test sejujurnya menurut yang saya baca itu sensitivitas atau spesifikasinya itu memang cuma 30%, jadi kemungkinan salahnya memang masih di 70%. Dan kadang pun gak spesifik, bisa jadi mungkin dia lagi turun atau apa dan kemudian dicek Kadang-kadang kan COVID ini kita buatnya di rumah sakit yang nggak jauh dari keluarga saya tuh misalkan nanti kalau mau ke rumah sakit nggak ada takut dok, nanti dibilang COVID nanti apalah infeksi itu. Nah jadinya orang-orang itu pada males ini ke rumah sakit karena ini karena musibah wabah ini akhirnya ntar kalau ke rumah sakit kita kan punya demam biasa, tiba-tiba nanti sampai rumah sakit COVID ini harus swab segala macam. Mindset kita dari seperti apa? Apakah kita tetap diam di rumah mengobati dengan diri sendiri atau rumah sakit yang kondisinya berbeda saat ini? Itu gimana dok? Ya mungkin gini dong, gua bantu adalah di hari keberapa atau di saat kondisi seperti apakah kita harus bener-bener ke IGD atau memang ada proses tunggu dulu deh isolasi diri, kan ada yang kayak gitu juga kan gitu. Atau ya, gimana dok? satu yang pasti mendingan ke rumah sakit daripada ke dukun. Benar banget Kalau kan. betul biasanya cinta ya. Cinta ditolak, bertindak. Oke, itu juga ya. Jadi itu satu yang pasti, karena tanpa COVID pun banyak yang milih ke dukun apalagi di desa daripada ke rumah sakit. Nah itu satu yang pasti. Terus kemudian ini gimana ke rumah sakit? Ke rumah sakit memang biasanya rumah sakit dominan sih melakukan rapid test. Biasanya itu memang sebuah kewajiban karena memang ya dari pemerintah seperti itu gitu. Nah ya udah paling di rapid test, terus kan untuk menjaga kemudian ya kesehatan pasiennya sendiri dan juga pasien lain. Takutnya kan kalau misalnya nggak dicek, mungkin kalau lihat benar gitu kan ya bisa menular ke pasien lain gitu kan ya. Tapi nggak usah takut, diceknya itu cuma cekit gitu selesai, udah dapat keluar hasilnya dalam proses sesingkat-singkatnya. Itu kalau rapid ya. Tapi kalau swab ya memang dimasukin lewat ini. Nah tapi sebenarnya kalau saya pribadi, misalnya saya menerima pasien demam, yang saya cek pertama kali sebetulnya bukan COVID-nya, bukan rapidnya. Yang saya cek adalah darah lengkap dan juga widalnya, untuk saya tahu mungkin jangan-jangan dia ini demam berdarah atau dia tipes. Kalau demam berdarah dia membutuhkan pertolongan cairan yang cepat gitu kan. Ini juga bahaya. Tadi kok orang-orang gak panik dengan demam berdarah? Mungkin dulu iya panik, sekarang udah dilupakan gitu kan. Nah, padahal banyak penyakit-penyakit lain yang lebih gawat dari COVID sebetulnya.
Karena kalau kita kayak sakit yang itu ada kayak maksimal 3 hari udah ke rumah sakit atau Betul. Jadi begini, biasanya saya ngecek darah itu pada hari ketiga kalau masih nyari. Satu, kedua, saya masih coba untuk suruh istirahat, kasih vitamin, kasih obat, dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah hari ketiga, biasanya saya sarankan untuk ngecek darah supaya bisa diketahui gitu ya. Tapi ya, kalau di rumah sakit biasanya sekaligus dicek COVID juga. Gitu. oke. Jadi Tadi mungkin cek darah seluruhnya ya. Apa cek widal? Widal, siklus dan lain sebagainya gitu kan ya. Karena sebenarnya di Indonesia ini banyak yang sakit tipes kalau daripada yang sakit COVID gitu kan ya. Apalagi jajan sembarangan gitu kan ya. Banyak, lebih banyak gitu, cuman pada nggak takut aja gitu. Sering jajan sembarangan. Ya, jadi mungkin sarannya apa nih dok ke kita? Ya, ke kita, jadi kayak jadi nggak perlu khawatir kalau rumah sakit udah pasti COVID enggak kan Dok, ya? udah pasti. Kan diperiksa lebih lanjut, diketahui penyakitnya. Jangan-jangan demam karena infeksi saluran kemih, kurang minum. Oh, bisa ya benar-benar. Jadi nggak selalu karena COVID gitu. Jadi sebenarnya yang perlu diwaspadai adalah jangan sampai penyakit COVID menjadi penyakit mental. Nah, iya, yang kemudian saran selanjutnya adalah sebenarnya gini. Kesehatanmu di masa sekarang dan di masa depan ditentukan dari zaman kapan, dari pas kita masih anak-anak, bagaimana nutrisinya, bagaimana pola hidupnya, kesehatan, olahraga, terus habis itu makanannya masak di rumah atau jajan-jajan, makan yang instan-instan enggak. Nah, pola hidupmu dari berapa 10 tahun lalu itu menentukan kesehatan saat ini. Jadi mau dibilang COVID berbahaya ya mungkin rentan bagi kalian-kalian yang mungkin dari dahulu kala memang pola hidupnya kurang baik ya, obesitas segala macam gitu. Tapi kan gue lagi olahraga Ya betul. Dia cepet keluar tuh. Oh, berarti sebenarnya nggak ada olahraga yang dilarang ya. Yang penting adalah olahraga. Iya, olahraga yang jadi gini, sebenarnya bisa dibilang di Indonesia ini sangat beruntung ya karena kan matahari banyak, maksudnya ya terik gitu kan ya. Iya, di tropis. Vitamin D3 itu bisa didapatkan dari berjemur, dari olahraga, jalan pagi, jalan ya pokoknya aktivitas yang kena cahaya matahari. Beda dengan kalau kita tinggal di Eropa, mungkin nyari matahari susah, jadi mereka beli vitamin D3 gitu. Jadi ya Berarti nggak jadi lah ya pindah ke Amerika, kayak ke Belanda itu nggak jadi. iya. Sumba ya Sumba. Oke, kita udah menerima informasi yang sangat akurat Akurat, tepat dan terpercaya. dan merasakan langsung Yes. ahli di bidang kedokteran. Ya, semua dokter kan. Semua dokter bener, semua dokter ahli di bidang kedokteran. Oke, tapi betul membantu menjawab pertanyaan dari Q&A yang request banget. Ditanya apa? Akhirnya terwujud gara-gara Oke, kita mau ucapin terima kasih buat waktu dan tempat dan bisa datang ke sini menyempatkan waktu berbagi informasi untuk Duo Moski dan juga warga Plus 2 tercinta. Sesuai dengan janji kita ya Pino, kita bakalan memberikan informasi selain makanan, wisata, rekreasi. dan kejadian saat ini Kalau makanan boleh nggak diajak? Oh, next time. Oh, boleh. ya, tentang masalah karbohidrat Iya, untuk makanan. diet segala macam. benar. Dok, sekali lagi terima kasih banyak atas informasi yang telah kita terima dan semoga kita diberikan kesehatan. Amin. COVID Berakhir. Ya, gue berharapnya cepet-cepet ya supaya semuanya membaik, semuanya bisa berkumpul lagi seperti zaman dahulu ya kan. Tapi ingat 3M. Apa Pino? menggunakan masker, Membawa sanitizer dan juga menjaga jarak. Oke, so sekali lagi terima kasih
kasih buat kalian yang udah nonton. Terima kasih buat Dedi. Terima kasih Tino. Terima kasih semuanya dan sampai ketemu lagi di Womoski. Satu lagi, jangan lupa di subscribe, di share, sama di like nanti biar kita bisa berbagi informasi semakin banyak. Buat Dokter Dedi, next time kalau kita punya konten di deket-deket tempat tinggal Dokter Dedi, boleh lah ya kita ngomongin lah ya. Masalah kesehatan, masalah penting, kita akan membahas masalah obesitas kan. Next itu project berikutnya. Baik. Ayo kita pakai berdua dan bertiga. Dok, mau apa? Tagline kita adalah duo moski gitu ya, Dok. Oh, ya? gitu, bukan dada-dada gitu. Oh, jangan. Kita duo moski gitu ya, Udah Dok. gaul. Udah laule. Tiga salah. Duo moski. Bye. Tino. Kaki tipis tuh. Kok udah begini ya, aku berharap volume kayak rambutku. Itu apa ya? Bukan, ini sapu hijau. Itu masih terus. Wah. Ya udahlah ya, ini tuh sejak dari hamil pertama, hamil kedua, ditambah lagi hamil ketiga, hamil mulu ya kan, tuh rambut gue makin tipis, padahal rambut lu gila ya, bidangnya pakai apa sih Tino, keren banget, tegam gitu ya. Ya, rambut gue tebal. Tuh lihat dong. Gue agak enak. Lebih ke horor lama-lama. Ya, ini lu mau tau rahasia gue nggak, Wak? Bang, Nah, rambut gue tebal, gue pasti mau pakai sesuatu hal yang bagus. kebetulan gue ada produk. Ini bagus banget ini rambutnya. Au. Kebalik. Itu apa nih? Kok gue baru tahu sih? You baca? Helaya hair treatment. Oh. Yes. Oh ya? Kenapa rambut gue Oke baik, tebal. Horor Pak jadi. setiap habis keramas, gue selalu memakai dua produk ini. Cukup dua produk ini. Yang pertama adalah hair serum, ya. Oh jadi abis keras pakai hair serum. Betul. Oh. Yang kedua hair treatment. Gampang banget lah. Jadi Dibuka, diputer, dicelup. Ya beda. tapi dicelupnya itu di Rambut. kepala. Oh baik. Uset tuh. Cukup kan basah tuh, basah kan tuh, basah. Baru sosok-sosok gitu. Ini bisa dipakai dalam keadaan kering juga. Oh gitu. Oh jadi Jadi nggak usah perlu nunggu keramas basah, ya. tetap kering juga pakai bisa. Sama juga dengan hair serum. Nah, kalau ingin lebih Lebat lagi. Oh, tebel banget kayaknya strong lagi ya. Ini juga bisa dibawa traveling. Oh, Gampang kan? Tinggal Kecil masuk gitu nih, ya. tinggal masuk gitu. Jadi nggak ribet banget. Nah, yang kedua, kalau mau hair treatmentnya rambut lebih tebal kayak gua, bisa cepet nggak? oh iya, cukup pakai hair treatmentnya ini. Tuh lihat, Oh, ada minyak kemirinya. Kalau minyak kemiri itu rambut lebih tebal, lebat. lebat, hitam rambutnya baik. Cukup. Nah, sama nih treatmentnya, cuma ditetesin aja ke Rambut. Nggak terlalu banyak, jangan terlalu banyak kayak 1, 2, 3. Oh gitu aja. Cukup. Itu udah cukup. Udah cukup. Dan hasilnya kayak gini. Luar biasa. Kayaknya gue bakal coba deh, itu boleh buat gue nggak? Kan lu pasti udah ada dong di rumah. Demi lo ya, biar rambut lo nanti kita bikin konten yang sama, rambut yang baik,
saya serahkan kepadamu. Oh, terima kasih. Kita lihat hasilnya, rambutnya akan seperti Gue berharap rambut gue akan setebal dia ya kan masa rambut gue kalah cucok. Oke, buat kalian bisa juga ya buat pakai kelaya. Ini berarti buat cowok sama cewek bisa ya, unisex. That's good. karena itu dari daun kemiri. Oh iya benar Minyak minyak kemiri. kemiri. Oke, thank you Kalaya dan thank you Pino. Sama-sama.